kalian fresh graduate atau malah kalian sudah pengangguran dari lama dan kemudian kalian ingin bekerja lagi, atau bahkan kalian ini baru dikeluarin dari tempat kerja kalian dan ingin bekerja lagi di perusahaan atau di institusi yang lebih kalian inginkan, tapi kalian tidak tahu mau apa, apakah aku bisa terima, apakah aku bisa masuk ke perusahaan ini atau ke lembaga itu. Nah, ketika kita ingin melamar pekerjaan, tentunya hal yang dilihat oleh atasan, HRD, dan perusahaan tersebut adalah berkas kita, teman-teman sekalian. Yang terutama di sini adalah CV, kemudian ada lagi portofolio, dan kemudian ya KTP, SKCK itu wajib lah. Tapi di sini ada beberapa hal loh, ada beberapa dokumen yang perlu kalian lengkapi, yang perlu kalian hiasi lah kalau istilahnya itu. Agar apa? Agar kalian nanti bisa diterima di perusahaan yang kalian impikan tersebut. Apa sajakah berkas-berkas tersebut yang harus dikembangkan lagi? Mari kita bahas. Yang pertama CV, teman-teman sekalian. Jadi CV kalian di sini harus informatif, harus up to date juga. Jadi ketika para atasan, ketika perusahaan, HRD dan lain sebagainya ini membaca CV kalian, ketika kalian di interview, ketika kalian lolos dari seleksi administrasi misalnya ya, itu beliau atau mereka-mereka ini akan memikirkan, akan bertanya terkait apa yang ada di CV kalian. Dia akan menanyakan alamat kalian, dia akan menanyakan pengalaman kalian, dia akan menanyakan beberapa hal yang kalian sukai, beberapa hal yang kalian tidak bisa atau kekurangan dan kelebihan itu kemarin ya. Dan kemudian CV kalian itu juga harus up to date tentang profil diri kalian sendiri. Ya kalau misalnya kalian sudah pernah bekerja di suatu tempat atau kalian pernah mengikuti pelatihan ya baru-baru ini mungkin ya, itu kalian harus masukkan ke CV kalian. Jangan sampai CV kalian ini bekas 1 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu. Begitupun sama dengan pendidikan. Jadi tingkat pendidikan kalian, mungkin kalian yang belum kuliah dulu ya, setelah itu kalian melanjutkan S1 atau setelah kalian S1 mungkin melanjutkan S2, ini harus diupdate. Nah, kemudian yang harus ada di dalam CV adalah skill dan pengalaman kalian. Di situ kalian, kalau misalnya kalian banyak skill dan pengalaman, jangan sebutkan semua, tapi sebutkanlah berdasarkan posisi yang kalian akan lamar di situ. Karena kalau disebutkan terlalu banyak, ya misalnya kalian melamar diri sebagai staf administrasi, sedangkan di situ kalian tulis pengalaman kalian yang dimana dulu kalian ini mengajar, itu kalian punya potensi, kalian pernah menjadi guru, ya maka tidak akan diperhitungkan di situ karena yang dicari di perusahaan itu adalah apa? Betul, adalah administrasi. Nah, kedua, kalau misalnya posisi yang kalian lamar ini spesifik ya, maka kalian harus menyiapkan portofolio. Hal tersebut diperlukan untuk pekerjaan-pekerjaan atau posisi-posisi yang membutuhkan kreativitas, kayak desainer, kayak ahli analisa statistik atau lain sebagainya. Itu kalian harus menggunakan portofolio. Jika pekerjaan yang kalian lamar ini tidak spesifik, tidak membutuhkan ahlinya, ya nggak usah pakai portofolio juga boleh. Tapi kalau memang spesifik, memang dicari nih ahli desain, ya kalian harus menyertakan portofolio kalian sebagus mungkin. Jadi CV saja tidak cukup, melainkan harus disertai dengan portofolio jika pekerjaan tersebut membutuhkan kekreativitasan yang lebih. Kemudian janganlah kalian menampilkan CV saja, jangan juga menampilkan portofolio saja tanpa kalian tunjukkan buktinya. Contohnya apa buktinya? Contohnya yaitu sertifikat keahlian. Ya ketika kalian mengikuti pelatihan, ketika kalian mengikuti seminar atau lain sebagainya, tentu saja pasti ada sertifikatnya. Jadi ketika kalian menaruhnya di dalam CV nih, kalian menaruhnya di dalam portofolio kalian nih, itu harus disertakan dengan bukti loh teman-teman sekalian. Kalian ikut organisasi, yo apabila di organisasi tersebut ada sertifikatnya, ada SK-nya, kalian harus bawa, cantumkan. Tentunya itu sesuai dengan posisi yang kalian ambil di tempat kerja tersebut. Nah, selain beberapa berkas dokumen yang saya sudah sebutkan itu tadi, ada lagi nih yang harus kalian persiapkan.
yakni berupa riset. Nah, di sini kalian harus mengetahui lokasi, kalian harus mengetahui kulturnya dari perusahaan yang akan kalian lamar pekerjaan di situ. Kalian juga harus mengetahui visi dan misinya agar apa? Agar kalian ini lebih terkesan, oh sudah paham ya, oh sudah tahu ya dari HRD dan user atau interview user itu. Nah, kemudian kalian harus membangun personal branding nih. Kalian harus meningkatkan citra kalian, kalian harus meningkatkan relasi kalian, ya bangun relasi baik itu secara online dan offline, sehingga kalian di situ memang terlihat kredibilitas di bidang tersebut atau tempat-tempat yang akan kalian lamar. Nah, ada yang bilang kalau misalnya wah ini gara-gara orang dalam bisa masuk, padahal dia bisa masuk karena memang relasi, karena memang berusaha mencari orang gitu ya. Bedanya orang dalam dan relasi ini beda banget. Kalau orang dalam ini tanpa tes dia sudah masuk, kalau relasi dia bertemu dengan orang di kafe, dia bertemu dengan orang di tempat komunitas atau organisasi tertentu, sehingga dia ini mudah diterima karena sudah kredibel. Nah, jadi relasi ini lebih kredibel, sedangkan kalau orang dalam ini diragukan kredibilitasnya. Itu bedanya. Kemudian kalian juga harus latihan wawancara sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara kalian itu tadi, setelah riset kalian coba kemungkinan pertanyaan apa sajakah ketika saya diwawancarai nanti gitu. Apakah Anda mengetahui perusahaan ini? Coba perkenalkan diri Anda, dan kemungkinan tersebut harus kita pelajari, pertanyaan-pertanyaan tersebut harus kita riset teman-teman sekalian. Dengan cara kalian menonton video ini, dengan cara kalian bertanya kepada teman kalian gitu yang sudah pernah melamar pekerjaan di perusahaan yang kurang lebih sama ya, seperti perusahaan atau tempat yang akan kalian lamar. Hal terakhir selain dokumen ya, selain berkas adalah penampilan. Jadi di situ penampilan kalian harus terlihat tuh. Jadi gunakan pakaian yang memang pantas, gunakan pakaian yang rapi, yang tidak kusut. Ya intinya menunjukkan keseriusan Anda ketika Anda ingin melamar pekerjaan di situ. Ketika tampil di depan HRD, setidaknya dengan pakaian yang bersih dan rapi, tidak kusut ini, kalian ada keseriusan nih di mata HRD dan atasan. Nah, baik, jadi itu tadi terkait apa saja yang harus dipersiapkan ketika kalian ingin bekerja atau melamar pekerjaan di suatu perusahaan yang kalian inginkan, di suatu posisi yang ingin kalian lamar di situ. Tidak cukup dengan berkas dokumen saja, melainkan kalian harus mengembangkannya. Dan yang terakhir, kalian harus riset dan latihan seperti apa yang saya sebutkan itu tadi. Oke, mungkin itu saja konten kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila bermanfaat, kalian bisa diambil dan kalian bisa share ke teman kalian. Salim Asabi, sampai jumpa di video selanjutnya. See ya.